لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah tiba di Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keistimewaan dari Masjid Quba, dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala umroh. Semoga siapapun yang menonton video ini juga dapat datang ke kota Madinah dan berkunjung ke Masjid Quba. Pada bagian tengah masjid terdapat kain panjang yang melintang sebagai pelindung panas dan terik matahari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu Nabi Muhammad SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendara, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Bangunan Masjid Quba didominasi oleh warna putih, serta dipercantik dengan menara masjid yang berjumlah 4 yang berlokasi di setiap sudut Masjid Quba. Masjid Quba juga memiliki 6 kubah besar. Masjid Quba juga menjadi salah satu destinasi favorit yang harus dikunjungi oleh jemaah haji maupun umroh ketika berada di Madinah. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke salah satu kebun kurma di Madinah. Sekarang kita telah tiba di kebun kurma di kota Madinah. Kita langsung diajak untuk melihat pohon-pohon kurma yang ada di sini. Adapun kurma yang disukai Nabi Muhammad yaitu kurma ajwa. Ajwa merupakan kurma yang pertama kali dibudidayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kurma ini juga disebut dengan kurma Nabi. Pemanah atau bukit rumah, kata Nabi, di sebelah kiri lindungi arah depan kami, arah belakang kami, pokoknya laju musuh itu jangan sampai menyerbu hujan itu menanam-nanam. Dari sebelah kiri di atas ada bukit kecil, di atasnya 50 pasukan pemanah diletakkan oleh Nabi di situ. Panglima mereka itu Abdullah bin Jubair. Saking tegasnya, bahkan seandainya burung gagah sudah memakan daging kami, sudah jadi bangkai semua di bawah, kalian tidak boleh turun. Ya, tegas kan? Sebelum terjadi peperangan, ada Nabi mau menawarkan pedangnya. Siapa yang mau memegang pedangku dan memelihaknya, Umar bilang. Umar pergi. Di sini kita bisa melihat Jabal Uhud dan juga Masjid Uhud. Jabal Uhud juga merupakan saksi bisu pada peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud merupakan peristiwa penting bagi umat manusia karena orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah menyerbu kota Madinah sebagai tempat berkumpulnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Waktu berbangun kita semuanya turun, yang tidak ada utur turun, kita ucapkan salam kepada Sina Allah dan Sina Rasulullah. Karena 70 korban syuhada Uhud, ya, semua dikubur masal dalam radar. Dan kita ucapkan salam, demi Allah, siapa yang datang sampai hari kiamat dan datang mengucapkan salam, mereka menjawab salam itu demi Allah. Sekarang kita telah berada di pemakaman syuhada Uhud, yaitu salah satu tempat bersejarah di kota Madinah yang letaknya sekitar 5 km dari utara Masjid Nabawi.
Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud, antara lain yaitu paman Nabi sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib. Gunung ini mendapatkan tempat yang istimewa bagi Muslim. Sesuai dengan hadis Nabi, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Nabi SAW bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita akan melaksanakan sholat Jumat terakhir di kota Madinah sebelum balik esok hari ke tanah air. Alhamdulillah baru saja selesai sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan sholat Isya. Ini adalah malam terakhir berada di Madinah setelah kita melaksanakan ibadah umroh selama 12 hari kurang lebih dari perjalanan transit Malaysia, kemudian mendarat di Jeddah, lalu melaksanakan ibadah umroh di Makkah dan juga berziarah ke Madinah. Semoga segala amalan ibadah umroh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu di Masjid Kuba sebelum kembali ke tanah air dan menuju bandara nantinya. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil hatinya untuk berkunjung ke Baitullah, melaksanakan haji serta umroh. Semoga kita bagian dari orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah hampir 9 jam perjalanan dari Madinah dengan pesawat menuju Malaysia dan kita tiba di Kuala Lumpur untuk transit sementara sebelum menuju ke tanah air, yakni balik ke Pekanbaru. Sekarang kita berada dalam kereta dari pesawat menuju bandara utama. Itu Mickey ya? Mana Mickey ya? Di dalam. RWH